kegiatan internasional berskala internasional yang melibatkan 20 kepala negara itu bukan kegiatan yang main-main. Ini kegiatan yang luar biasa, itu diadakan di Bali. Oleh karena itu sebagai masyarakat Bali, siapapun kita, saya kira pasti akan mendukung dan ikut menyukseskan kegiatan KTT G20 ini. Bagi kita masyarakat pers, saya sebagai ketua PWI tentu saja mengajak teman-teman wartawan, teman-teman pers untuk ikut menyukseskan KTT G20. Caranya adalah pertama bagaimana kita menginformasikan seluas-luasnya kegiatan KTT G20 ini. Kemudian yang kedua, membuat atau memproduksi informasi-informasi yang produktif yang mendukung untuk menyukseskan kegiatan KTT G20 itu sendiri. Nah, yang terakhir tentu kita sangat berharap kita sebagai orang pers kita meminimalisir informasi-informasi yang ditayangkan di media itu yang kontraproduktif terhadap upaya kita untuk menyukseskan KTT G20. Hampir sebagian besar media anggota AMSI juga sudah memberitakan dengan berbagai aktivitasnya, terutama yang di Bali, karena kegiatan difokuskan di Bali. Dari setiap event yang kegiatan yang ada dilakukan di Bali, teman-teman AMSI di Bali juga sudah memberitakan, termasuk juga kita juga teman-teman anggota AMSI ini mendapatkan rilis dari panitia maupun dari Pemda terkait kegiatan yang berkaitan dengan KTT G20. Dan kita juga membagikan informasi itu ke masyarakat sesuai dengan fungsi kita untuk berbagi informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain media juga tetap memberikan respon untuk memberikan saran, kritik dan masukan yang sifatnya membangun. Karena di sini kadang-kadang saran kritik itu kadang-kadang jangan sampai diplesetkan, bentuknya adalah fitnah ataupun bentuk-bentuk yang lain yang justru menjatuhkan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana G20 ini sukses dengan berbagai masukan dari media, dari kontrol yang dilakukan media, sehingga perhelatan ini dapat berjalan dengan baik, kemudian menghasilkan suatu hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Kaitannya dengan kegiatan KTT G20 di Bali ini, kami melihat itu sebuah vitamin ya, vitamin untuk mendongkrak kemajuan pariwisata Bali yang pernah down selama 3 tahun masa Covid. Nah, oleh karena itu kami IWO sangat mendukung kegiatan itu di Bali. Tetapi kami juga berpesan kepada teman-teman wartawan, jangan terlalu normatif lah membuat berita, tetapi jaga independensi, kemudian jaga kredibilitas. Mengkritik boleh, tetapi harus memberikan solusi yang baik terhadap perkembangan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Nah, oleh karena itu saya mengajak juga kepada wartawan yang lain di Bali untuk ikut serta mendukung kegiatan KTT G20 di Bali. Gini, terkait dengan G20, saya kira kita sudah tidak lagi harusnya memikirkan sisi-sisi kenapa harus di Bali, kok apa sih yang dilakukan gitu ya. Saya kira kajiannya sudah setingkat menteri dan setingkat presiden. Nah, maka harusnya yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan di Bali gitu. Jadi apa kira-kira benefit yang ada di Bali gitu, dan mungkin Indonesia. Jadi multiplier efek ekonomi nyata, saya sampaikan, multiplier efek ekonomi atas MICE ini, adanya event ini adalah nyata bahwa tourism industri ini memang agak berbeda gitu, sangat rentan dengan isu. Oleh karena itu mari membangunnya dengan hati-hati dan bijak dalam menyampaikan pemberitaan atau menyampaikan informasi gitu. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya pemerintah lah, dunia insan pers yang menjadi pusat informasi, masyarakatnya. Jadi secara proporsional harusnya tahu bahwa pariwisata ini bisa down hanya dengan satu kecil isu saja gitu. Bali siap, Bali aman untuk KTT G20. Kami segenap insan radio sebali mendukung penuh gelaran KTT G20.